Ada yang mengabarkan kalau katanya PK dan BPNT itu sudah SPM. Keterangan di SIG-ENJ-nya kayak gini katanya nih. SPM adalah surat perintah membayar, dan artinya kalau keterangannya di SIG-ENJ kayak gini, surat perintah membayar untuk bantuan PK dan BPNT ini telah terbit, teman-teman. Nah, kira-kira apakah informasi ini benar atau hoax ya? Nah, di sini akan kita berikan hasil pengecekan SIG-ENJ terbaru di hari ini untuk PKH dan BPNT melalui hasil pengecekan di SIG-ENJ Supervisor Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten. Supaya teman-teman itu tahu ya fakta sebenarnya seperti apa. Apakah surat perintah membayarnya telah benar-benar turun atau informasi tersebut hoax. Nah, lalu di sini kita juga ada kabar bahagia nih. Ada bantuan tambahan selain bantuan PK dan BPNT yang akan segera disalurkan juga. Jadi di sini untuk penerimanya lumayan besar nih teman-teman, dan kemungkinan kalian menjadi salah satu penerima bantuan tersebut. Seperti apakah untuk informasi yang secara lengkap? Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru tentang bantuan sosial dari pemerintah. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar nggak ketinggalan informasi terbaru tentang bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja, dan bantuan pemerintah yang lainnya. Nah, jadi pastikan teman-teman selalu stay tune di channel ini ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya teman-teman ketika dalam kolom komentar ya, kalian dari daerah mana dan sedang menanti pencairan bantuan PKH atau BPNT nih. Nah, ketika dalam kolom komentar ya, supaya kita juga saling kenal nih. Oke, terima kasih. Nah, baru-baru ini ada informasi yang mengagetkan ya, saat saya lihat itu di salah satu grup ya, ada yang mengabarkan katanya PKH atau BPNT keterangan di SIG-ENJ-nya sudah SPM. SPM adalah surat perintah membayar. Ya, teman-teman, jadi kalau keterangan di SIG-ENJ seperti ini ya, artinya surat perintah membayar untuk PKH dan BPNT ini katanya sudah terbit. Tapi di sini ya, kalian itu kalau mendapatkan informasi dari grup jangan langsung percaya, karena di sini kita ada fakta yang menarik nih teman-teman. Nanti akan kita bandingkan dengan hasil pengecekan SIG-ENJ akun Supervisor Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten untuk mendapatkan hasil yang valid. Nah, jadi kalau kalian itu menerima informasi di grup ataupun di sosmed ya, yang dimana orang pemberi informasi tersebut nggak jelas ya, kalian jangan langsung percaya. Jangan langsung kalian percayai lalu kalian berharap bantuannya sudah cair. Lalu paling parahnya lagi nih, kalian buru-buru ngecek di ATM ya untuk melakukan pengecekan saldo rekening KKS-nya. Nah, ini jangan kayak gitu teman-teman. Kita harus mencari informasi yang benar-benar valid terlebih dahulu supaya bisa tahu keadaan yang sebenarnya seperti apa. Nah, karena informasi yang ini nih di Facebook ini bisa kita pastikan tidak benar ya teman-teman. Hingga hari ini ya, hari Senin tanggal 26 Mei 2025, kita pastikan untuk status di SIG-ENJ belum ada SPM untuk bantuan PKH maupun BPNT. Surat perintah membayar PKH BPNT bisa kita pastikan belum turun ya. Nah, karena di sini kita melakukan pengecekan seperti berikut ini nih. Hingga hari ini untuk bantuan PKH statusnya masih dalam tahapan proses verifikasi rekening. Begitu juga untuk bantuan BPNT, keterangannya juga masih dalam proses verifikasi rekening. Nah, ini setelah kita lakukan pengecekan, ternyata hasilnya masih dalam tahapan proses verifikasi rekening yang sedang dilakukan oleh 4 bank penyalur. Ada Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI. Ini serentak 4 bank penyalur ini melakukan proses verifikasi. Nah, setelah proses verifikasi ini nanti selesai, maka akan muncul keterangan status rekening berhasil. Nah, ini kalau dikatakan sudah SPM atau surat perintah membayarnya turun, ini bisa kita pastikan terlalu editannya terlalu nggak masuk akal, dan entah siapa nih yang membuat informasi nggak benar seperti itu. Nah, lalu kira-kira kapan sih KPM bisa melakukan pengecekan saldo rekening KKS? Nah, kalian jangan terburu-buru ya. Untuk melakukan pengecekan saldo rekening KKS ini kalian bisa lakukan di kisaran nanti untuk bulan Juni nih teman-teman, awal Juni ya, minggu pertama atau minggu kedua. Tapi pencairan itu pasti dilakukan secara bertahap dan nggak mungkin deh semua daerah cair dalam satu waktu. Nah, nanti mungkin sudah ada yang mulai cair, tapi juga ada KPM yang belum cair. Bahkan dalam satu daerah ada yang sudah cair dan ada yang belum cair. Itu hal yang sangat wajar sekali teman-teman. Jadi memang begitulah untuk mekanisme penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Nah, yang pasti nih ada kabar bahagia lainnya terkait ada bantuan dari pemerintah tambahan ya untuk penerima PKH dan BPNT juga nih. Nah, jadi di sini pemerintah baru saja
menerbitkan lagi bantuan yang sempat dihentikan. Nah, di sini untuk bantuan yang pertama yaitu ada bantuan subsidi listrik nih. Nah, kemarin sempat ada ya, cuman beberapa bulan saja, Januari, Februari, setelahnya berhenti dan sekarang ada lagi nih mulai Juni tanggal 5 ada bantuan subsidi listrik, di mana untuk bantuan ini akan diberikan ke rumah tangga yang memiliki listrik dengan kapasitas di bawah 1300 volt ampere. Jadi seperti yang 450 volt ampere dapat, lalu juga nanti yang 900 volt ampere juga dapat. Nah, untuk stimulus bantuan listrik ini akan dimulai pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Jadi seperti di tahap yang sebelumnya ya teman-teman, di bulan Januari, Februari kemarin kan ada tuh. Nah, seperti itulah. Tapi bedanya kalau kemarin itu yang 1300 dapat, sekarang yang 1300 volt ampere nggak dapat lagi. Nah, lanjut, selain bantuan listrik ada lagi yaitu bantuan yang kedua adalah bantuan subsidi upah atau BSU. Jadi untuk BSU ini sempat disalurkan juga di beberapa tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu mendapatkan Rp600.000, tapi untuk tahun ini belum ada informasi secara detail. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Bapak Airlangga Tarto menginformasikan akan ada skema penyaluran BSO, tapi untuk nominal detailnya belum diinformasikan dan ini masih menunggu regulasinya ya teman-teman. Dan yang jelas untuk penyaluran BSO ini, bantuan subsidi upah, diberikan kepada orang yang memiliki gaji di bawah 3.500.000 nih teman-teman. Dan untuk informasi mekanisme penyalurannya nanti akan kita update lagi ya teman-teman, karena dari pemerintah pusat juga baru menyiapkan regulasi-regulasi yang bersangkutan dengan kementerian terkait. Lanjut di sini untuk bantuan yang ketiga ada bantuan pangan beras. Nah, bantuan pangan beras juga akan mulai disalurkan pada bulan Juni ya, seperti bantuan PLN lalu juga BSU bulan Juni. Nah, ini pun bulan Juni untuk bantuan pangan beras ini. Untuk besaran beras yang disalurkan ini 10 kg. Nanti akan disalurkan untuk periode bulan Juni dan Juli. Jadi di sini akan ada lagi nih penyaluran beras 10 kg karena sebelumnya sudah pernah ada ya teman-teman, lalu dihentikan sementara dan sekarang dilanjutkan lagi. Nah, ini mungkin untuk percepatan perkembangan ekonomi, makanya ada nih beberapa bantuan yang kemarin sempat dihentikan dan sekarang disalurkan lagi. Nah, nanti akan kita rangkumkan ya beberapa bantuan yang positif cair pada bulan Juni, kira-kira apa aja nih semuanya ya teman-teman, termasuk bantuan yang reguler, non-reguler atau bantuan baru. Nanti akan kita rangkumkan dalam video selanjutnya. Kalian apakah kira-kira termasuk nih menjadi salah satu penerima bantuan tersebut? Nanti akan kita update di next video. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi terbaru tentang bantuan sosial dari pemerintah. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.